Sebelum masuk ke dalam materi berikut, adalah pengertian dari hukum internasional. Hukum internasional juga disebut hukum antar bangsa atau hukum antar negara, merupakan hukum yang diterapkan di markah internasional dalam artian yang menjadi subjeknya adalah negara, organisasi internasional non-negara atau non-pemerintah, dan lain sebagainya. Menurut Jaggesta, hukum internasional adalah sistem hukum yang sebagian besar terdiri dari prinsip dan aturan yang biasanya ditaati dalam hubungan antar negara. Oleh karena itu, umumnya mengatur hubungan antar negara dan aturan hukum yang berkaitan dengan fungsi institusi atau organisasi internasional, juga aturan hukum tertentu yang berkaitan dengan individu dan entitas non-negara. Beda halnya dengan hukum nasional yang memiliki lembaga-lembaga formal seperti badan legislatif, eksekutif, dan yuridiksi. Sistem hukum internasional tidak memiliki semua itu, baik itu badan supranasional yang memiliki otoritas, membuat, dan memaksakan suatu aturan internasional, ataupun aparat penegak hukum, serta hubungannya dilandasi hubungan yang koordinatif bukan subkoordinatif. Lalu, dari manakah hukum internasional memperoleh kekuatan mengikat? Hukum internasional memperoleh kekuatan mengikat dari sisi filsafat ilmu hukum yang berasal dari hukum alam yang diterapkan dan ditaati masyarakat internasional. Pada hukum alam sistem yang berlaku sudah seharusnya atau berasal dari Tuhan. Berdasarkan aliran positif, dasar mengikatnya hukum internasional adalah kehendak negara. Namun aliran positif memiliki kelemahan, yakni bahwa tidak semua hukum internasional memperoleh kekuatan mengikat dari kehendak negara. Banyak aturan hukum internasional yang berstatus hukum kebiasaan internasional atau prinsip hukum umum yang sudah ada sebelum lahirnya satu negara, tanpa pernah memberikan pernyataan kehendaknya setuju atau tidak setuju. Aturan tersebut telah berlaku dan negara-negara terikat pada aturan internasional itu. Apa itu organisasi internasional? Komisi Hukum Internasional mendefinisikan organisasi internasional sebagai organisasi yang didirikan oleh perjanjian atau instrumen lain yang diatur oleh hukum internasional dan memiliki kepribadian hukum internasionalnya sendiri. Definisi organisasi internasional menurut Clive Archer sebagai suatu struktur formal dan berkelanjutan yang diwujudkan dengan persetujuan antara sedikitnya dua negara yang berdaulat dengan tujuan mencapai kepentingan bersama negara anggota. Untuk bentuk-bentuk organisasi internasional dapat digolongkan menjadi dua kategori, yaitu 1. Organisasi antar pemerintah atau Intergovernmental Organizations (IGO). Organisasi ini beranggotakan delegasi resmi pemerintah negara-negara. Contohnya Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB dan badan-badan internasional di bawah PBB seperti ILO, UNICEF, UNESCO. Yang kedua, organisasi non-pemerintah atau Non-Governmental Organizations (NGO). Organisasi ini beranggotakan kelompok-kelompok swasta di bidang keilmuan, keagamaan, kebudayaan, bantuan teknik, atau bantuan ekonomi. Contohnya adalah Palang Merah Internasional dan Greenpeace. Selanjutnya kita masuk pada materi utama. Mengapa hukum internasional mengikat organisasi internasional? Organisasi internasional memiliki kepribadian yuridis. Kepribadian hukum ini menjadi signifikan bagi organisasi internasional dalam hal memungkinkan organisasi internasional tersebut menjalankan fungsi hukumnya, seperti membuat kontrak, membuat perjanjian, mengajukan tuntutan hukum, memiliki imunitas, dan hak-hak tertentu. Organisasi internasional membutuhkan kepribadian hukum ketika menjalin hubungan eksternal baik dengan negara anggota, negara tuan rumah, negara non-anggota, maupun dengan organisasi internasional lainnya. Jadi dengan kepemilikan tersebut, membuat organisasi internasional untuk menghormati hukum internasional dengan terikat pada hukum internasional. Dengan demikian, hukum internasional mengikat organisasi internasional dan segala tindakan atau perbuatan organisasi internasional akan diawasi oleh hukum internasional.
Jika ada kelalaian yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan perjanjian internasional di mana organisasi itu adalah pihak, merupakan suatu pelanggaran internasional yang harus dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini tanggung jawab internasional yang dirumuskan untuk berlaku bagi negara, dengan sedikit adaptasi kiranya dapat berlaku bagi organisasi internasional. Jadi kesimpulannya, hukum internasional mengikat organisasi internasional karena organisasi internasional merupakan subjek dasarnya dan organisasi internasional memiliki kepribadian yuridis, yang membuat organisasi internasional menghormati hukum internasional. Hukum internasional juga mengamati setiap tindakan dan perbuatan organisasi internasional. Demikian pula dengan hukum internasional dan kekuatan mengikatnya yang berasal dari hukum alam dan kehendak negara, menurut aliran positif. Dan kita telah sampai di penghujung video. Sebelumnya terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video lainnya.